sini dua kalian beserta mbak-mbak dari kampus pengajar yang senantiasa selalu semangat. Dalam kesempatan ini saya akan mendiseminasikan atau melakukan penyebaran pemahaman tentang budaya positif di modul terakhir, modul 1.4 tentang budaya positif. Oke, kita sebelumnya akan melatih konsentrasi kita terlebih dahulu. Mungkin tangan Bapak Ibu bisa mengepal ke depan. Oke, silakan dilihat dulu sebentar contohnya. Sudah siap? Iya. Siap. Oke, kita coba ya. Sekarang kita akan bermain sebentar. Silahkan dibaca. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di sini. Bayangkan. Dan Anda perlu menjaganya sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Oke? Sudah dibayangkan? Baik, coba Bapak. Kalau saya kasih uang segini, Pak, mau nggak Pak membuka tangannya buat saya? Mau dong. Mau kan Bapak? Mau ya, dengan jelas, singkat, padat, mau. Oke, ini nanti bagi yang mau membuka tangannya untuk saya. Tidak ada. Mbak Nisa, tak kasih voucher Shopee 50%. Tanpa gitu, mau nggak sih? Oke, berarti tadi Bapak ya yang mau buka, yang lain ada lagi yang mau buka untuk saya. Harusnya Mbak saya tenang loh ya. Oh, ternyata tak cepat juga ya. Oke, ada lagi yang mau buka? Tidak ada. Baik. Pertanyaannya, apakah Anda membuka atau menutup kepala tangan Anda? Mengapa dan apa alasan Anda tidak membuka atau menutup kepala tangan Anda? Bapak kenapa Bapak tadi membuka, Pak? Ketika saya membuka tangan karena mau juga uang. Oke, karena butuh uang ya. Iya, Jadi kan mau membuka. Kalau yang tidak membuka, punya uang banyak. Di luar mulut berapa banyak? Punya uang banyak. Oke. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Yes, kita sendiri. Kitalah yang menentukan kita ini mau berbuat apa, kita mematuhi siapa, semua itu tergantung kan kita mau itu dibujuk atau dirayu, diancam. Kepalanya bergerak. Nah itu apa namanya, ketika saya mengancam berarti juga ada yang tetap untuk menjaga kepala-kepalanya, dan ada yang sudah membuka karena memang sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Wah, contohnya ya nggak salah juga, karena tergantung kita ya kan. Nah, jadi ini kita sendiri yang memegang kontrol.
Lanjut. Nah, saat ini sebelum masuk ke budaya positif, kita belajar tentang teori kontrol. Bapak Ibu silakan sambil menikmati makanan yang sudah dihidangkan. Tidak usah tekan, nanti saya juga tekan. Nah, kita kan berbayar. Itu tidak paham, santai aja. Jadi ya, Bapak buru-buru. Boleh ya? Jam 10 lebih. Boleh ya? Hanya di jam dulu. Ya, saya persilakan Bapak untuk melakukan dinas. Ya. Dinas sekolah. Lanjut aja di Mas. Nanti ya. Kalau sudah di apa-apa. Bapak dibawakan. Sudah dilanjut ya. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul tidak? Jadi orang dewasa, orang yang lebih tua biasanya punya hak untuk memaksa. Kamu harus ini, kamu harus itu. Karena merasa kita sudah punya pengalaman yang lebih banyak. Itu ada suaranya memelas, halus, sedih, terus kayak lesu gitu. Dan hasil yang terjadi, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Di negatifnya itu bisa lebih parah daripada dari hasil menghukum tadi. Ketika anak itu ketoknya dimulai, tapi di dalam sini malah memendam sesuatu yang bisa nanti bisa meledak. Selanjutnya teman. Posisi kontrol dulu yang dekat. Bukan kontrol ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Iya, betul kayaknya. Saya pun juga. Apalagi kelas 1 ya. Itu biasanya kita mengatakan jadi pada teman. Posisi teman ini pada guru bisa negatif atau positif. Persuasi itu biasanya dengan bujukan, rayuan, gitu. Terus nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Hanya saja di sisi lain, di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru itu. Orang guru kuwi biasanya mau ya nggak mau. Sering ya di kelas 1 kayaknya. Gitu. Pemantau, posisi yang keempat. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar dan tapi di sisi lain, murid itu menyesuaikan bila diawasi. Kalau nggak diawasi, ya wes. Itu posisi pemantau. Ya, begitu Ibu Budi, betul. Terakhir, posisi yang terakhir yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Oke, alhamdulillah kalau ada sudah posisi manajer ini. Hasilnya fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi, perbaikan perlu terjadi. Kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, mana yang paling ideal untuk dilaksanakan? Yang berdampak baik, yang berdampaknya itu sangat baik untuk kita. Iya, betul sekali. Manajer. Apakah kita sudah
menerapkan posisi manajer ketika siswa bermasalah? Saya sendiri belum. Ya, makanya itu kita perlu belajar sama-sama belajar. Saya pun juga masih belajar. Saya itu biasanya di posisi kontrol teman, pemantau gitu. Hukum enggak. Oke, sekarang coba tebak. Nah, sekarang coba tebak dari kata-kata yang dikeluarkan guru seperti ini. Kira-kira posisi kontrol apa yang sedang diterapkan gurunya? Membuat rasa bersalah. Betul? Setuju? Ya, kita lihat. Betul. Ya, saya jelas sekali ya. Jadi membuat anak itu merasa bersalah. Oke. Terus guru tuh udah capek-capek loh jelasin kamu. Kok kamu bakal ngobrol sendiri? Lanjut. Nih, kamu selalu saja salah. Ya, berapa? Penghukum kita lihat. Ya, betul. Penghukum itu sudah terlihat ya kata-katanya. Berikutnya, ayolah, lakukan ini demi ibu, demi bapak. Ada 5 posisi manajer, pemantau, teman, manajer, hukum. Kira-kira yang mana? Yang lebih keras? Beliau jawab teman. Kita lihat. Ayolah, kamu minggu ya. Kamu bisa ya. Besok jangan dikira lagi ya. Asal kasih membantu, tapi ya itu tadi ada efek negatifnya ya. Terus, apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Kira-kira apa? Memantau, kita lihat. Ya, betul. Jadi sangat dekat dengan konsekuensi. Langsung ke konsekuensinya apa? Berikutnya yang terakhir. Ya, jelas. Apa rencana kamu tentang memperbaiki hal ini? Ya, ini salah satu kata-kata yang dikeluarkan oleh guru yang berposisi manajer. Ya, itu adalah sebagai gambaran Bapak Ibu untuk membedakan posisi kontrol guru. Berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Nah, ini adalah dasar ketika kita melaksanakan budaya positif. Kita harus punya keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal juga. Universal itu apa? Universal itu maksudnya tidak memandang ras, budaya, suku, dan agama. Terus menurut dosen ini, suatu keyakinan akan lebih memotivasi siswa atau motivasi seseorang dari dalam, dari intrinsik. Kalau kita sudah yakin pada sesuatu, contoh simpelnya agama lah, kita sudah yakin ya tentang agama kita. Tanpa disuruh pun kita pasti sudah melaksanakan perintahnya. Kalau salah kita sudah tahu harus memperbaiki, seperti itu. Nah, ini adalah cara untuk pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada jangan buang pengembangan gitu tidak. Jadi hilangkan yang negatif langsung menuju yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi harus melibatkan siswa, guru dan juga siswa harus terlibat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu.
waktu. Jadi sebenarnya kalau perlu diupdate ya kita update. Nah, berikut gambaran dari perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Tapi yang pertama yang abstrak tadi. Yang abstrak itu kan apa namanya? Nek keyakinan kelas kan ya abstrak. Nek peraturan itu biasanya kan konkret gitu kan. Kita selalu kembalikan buku ke tempatnya itu kan sudah pasti peraturannya kayak gitu. Dan abstraknya bukannya malah jadi minder atau jadi lebih tertekan, tetapi mereka justru lebih kuat. Kuat dalam arti positif dan negatif. Hingga tujuannya adalah menjadikan orang-orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan dengan yang mereka percayai. Oke. Dalam menerapkan budaya positif, itu kadang ada yang melanggar, ada yang sudah melaksanakan. Nah, itu juga kita lihat dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, lalu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, serta kebebasan dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Seperti bertahan hidup, kita memenuhi dengan apa? Jelas, dan saat ini sudah dilakukan. Makan ya, bertahan hidup adalah kebutuhan dasar fisiologi. Sedangkan 4 di belakangnya itu adalah kebutuhan dasar dari psikologi yang sama-sama harus dipenuhi. Kira-kira ada satu lagi kebutuhan biologis. Apa ini? Kalau biologis? Ya, kalau biologis itu bagian dari proses reproduksi. Kalau sekarang yang dibahas kebutuhan bertahan hidup, survival, dan juga psikologis yang 4 di belakangnya tadi. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Lanjut. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai, diterima oleh lingkungannya. Kalaupun di rumah dia tidak mendapatkan kebutuhan ini, tidak terpenuhi, dia biasanya akan mencari ke gurunya. Biasanya lebih caper. Pokoknya dia caranya dan dapat perhatian dari kita. Ya, supaya kita itu juga lebih cari tahu apa tadi kebutuhan dasar dari anak ini yang tidak terpenuhi, kok dia bisa berperilaku seperti ini. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin jadi pemimpin. Terus mereka akan sangat kecewa jika melakukan kesalahan. Mereka biasanya juga sistematis, rapi, dan selalu ingin jadi yang terbaik. Kira-kira siapa Mas ini? Aku. Benar. Benar. Kita semangat ya. Ada tuh. Kalau di sini? Tangannya coba. Film. Semangat di kelas 2 itu ada yang mengalami. Selanjutnya kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan sebuah pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Berikutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Bayangkan kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, betapa depresinya kita ya. Sedih sekali, gak ada ketawanya, gak pernah bermain, gak pernah liburan. Nah, itu seperti
memiliki tujuan tertentu yang berdasar pada kebutuhan itu tadi. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita penuhi. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Dan di sisi lain, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya mereka itu gagal. Mereka sudah gagal memenuhi kebutuhannya. Jadi mereka melakukan sesuatu yang melanggar. Tapi sebenarnya itu mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, Bapak Ibu, silakan dibaca dulu ada kasus seperti ini. Saya tak minum ini. Dulu kelas lagi. Aku sering kali meminta utamakan siang kepada saya dengan makan. Bebek banget ya. Tapi ya makanya mas sama bebek. Ibu Ani apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa alasan aku berapa itu? Mungkin apa Bu? Karena di rumah belum sarapan Bu. Ibu Ani guru kelas 5 di SD Tunas Kelapa sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Oke, sebagai guru kita perlu mengetahui tadi tentang kebutuhan dasar untuk bisa menjawab ini. Nah, di sini ada beberapa alternatif jawaban dari Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, jadi dia butuh, berarti kebutuhannya yang ingin dipenuhi itu cinta dan kasih sayang, pengen iya betul. Lalu apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan yang sedang ia penuhi adalah penguasaan. Lanjut, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena ibunya selalu bawain bekal itu aja, maka kebutuhannya adalah kebebasan, dia pengen sebuah pilihan, bosan. Lanjut, terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajahnya temannya itu yang kesal, ketakutan, karena dia beli makanannya, maka kebutuhan yang sudah dipenuhi oleh Agus adalah kesenangan. Seperti itu gambaran dari kebutuhan Bapak Ibu. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, melihat kasus yang tadi yang dihadapi oleh Ibu Ani, tadi, kira-kira kita bisa menempatkan posisi kita sebagai guru yang mana? Di sini ada 5 posisi guru: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita buka satu persatu. Dari penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan fisik maupun lanjut. Nih, kamu selalu saja salah. Ya, apa? Penghukum, kita lihat. Penghukum itu sudah terlihat ya. Berikutnya, ayolah lakukan ini demi ibu, demi bapak. Konsekuensinya
Benar. Ya, betul. Jadi sangat dekat dengan konsekuensi. Langsung ke konsekuensinya apa? Berikutnya yang terakhir. Ya, silakan. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini salah satu kata-kata yang dikeluarkan oleh guru yang berposisi manajer. Ya, itu adalah sebagai gambaran Bapak Ibu untuk berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Nah, ini adalah dasar ketika kita melaksanakan budaya positif. Kita harus punya keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah kesalahan. Jadi di sini Bapak Ibu guru tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kebutuhan apa? Tadi yang 5 kebutuhan. Yang terakhir, langkah terakhir menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini bersumber dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Lalu seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin jadi seorang yang seperti apa? Nah, ini adalah gambaran dari segitiga restitusi tadi. Yang adalah restitusi dalam menghadapi suatu permasalahan siswa. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, dan pernyataan-pernyataan yang bisa diucapkan gurunya itu adalah beberapa itu contohnya. Berbuat salah itu wajar, manusiawi, tidak ada yang manusia yang sempurna. Terus Bapak Ibu guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini Bapak Ibu guru tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kebutuhan apa? Tadi yang 5 kebutuhan dasar. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi jangan langsung dijudge. Kamu bersalah, jangan. Jadi tanya dulu alasannya. Kita bisa mengetahui dari situ kira-kira kebutuhan mana yang dia sedang penuhi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan anak itu hanya memaki siswa, terus dia itu nggak sampai mukul, nggak sampai fisik. Nah, kita berikan pengakuan. Padahal kamu itu nggak melakukan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukan. Itu kan kasih validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, langkah terakhir menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini bersumber dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Lalu seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin jadi seorang yang seperti apa? Nah, ini adalah gambaran dari segitiga restitusi tadi. Yang dari bawah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu tahap terakhir menanyakan keyakinan. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Bisa. Oke.
mungkin agak-agak gimana gitu ya, maksudnya nek belum tahu gambarannya seperti apa. Jadi bisa saya contohkan melalui video, semoga bisa membantu. Sini Mas Aska, duduk di depan Bu Guru. Ya, Bu. Kira-kira kenapa Mas Aska Bu Guru minta ke sini? Aku marah-marah sama Mas Eza Oh, marah-marah sama Mas Eza. Kenapa? karena tadi kan jawab salah. Begitu. Ya pasti kamu jadi kesal dan kecewa ya. Oke, mungkin Ibu Guru juga kesal dan kecewa kalau dalam suatu permainan atau lomba Bu Guru mengalami kekalahan dan tidak sesuai dengan harapan yang Bu Guru inginkan. Lalu pada saat itu, apa yang kamu lakukan? Bentak-bentak Bu, orang gara-gara dia. Oh begitu, pasti ada alasannya kamu melakukan ini, bukan? Iya, Apa alasannya? karena tadi di lomba saya kalah Oh, jadi kamu menang. pengen menang. Oke, Bu Guru paham. Memenangkan suatu permainan adalah hal yang penting buat Mas Aska. Untung kamu tidak berbuat yang lebih gegabah daripada ini atau yang lebih buruk, tidak sampai menyakiti fisik misalnya. Ya Bu, untung saya cuma membentak-bentak. Saya udah kesel banget. Tapi kamu tidak memilih untuk berbuat yang lebih buruk lagi kan? Ya Bu. Nah, sekarang kita coba lihat lagi tindakan Mas Aska yang sudah membentak dan memaki Mas Eza serta menyalahkan kelompok ketika kalah. Tindakan Mas Aska itu kira-kira sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Ya enggak sih Bu. Jadi, kira-kira keyakinan atau hal mana yang kurang sesuai dengan Mas Aska? Sebenarnya saya bukan teman baik sama Mas Eza, tapi saya terbawa emosi. Oh, jadi berteman baik tapi karena terbawa emosi ya. Tapi Mas Aska meyakini tidak bekerja sama dan saling menghormati itu penting buat Mas Aska. Nah, Ibu juga setuju. Kita perlu bekerja sama dalam suatu kondisi tertentu dan bersikap toleransi satu sama lain. Salah satunya dengan saling menghormati. Namun, ada juga keyakinan yang harus kita jalankan ketika kita sedang marah. Kira-kira apa Mas Aska? Aku bisa menahan emosiku. Oke, bisa menahan emosi, betul. Kira-kira Mas Aska bersedia tidak memperbaiki kesalahan ini? Bersedia. Baik, kalau Mas Aska bersedia memperbaiki masalah ini, Mas Aska mau jadi orang seperti apa? Saya akan lebih bersabar, tidak cepat marah dan menghormati temanku. Baik, ada lagi? Saya akan belajar menerima kekalahan dengan ikhlas ya Bu. Oke, sip. Lalu, bagaimana ya rasanya menjadi orang seperti itu? Happy Bu, tidak capek marah-marah terus. Baiklah, kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini dan kapan Mas Aska akan mulai lakukan. Baik Bu. Alhamdulillah ya, Mas Aska itu bisa diajak syuting. Terus tadi sudah ada gambaran ya mengenai menstabilkan identitas, terus kapan itu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Yang kira-kira saya bisa menjawab. Saya nggak bisa, saya tak tanya ke pasien saya dulu. Enggak, ada yang ditanyakan tentang biaya positif, tiga restitusi. Oh iya,
Silahkan. Saya tertarik dengan segitiga residu tadi. Oh, segitiga. Iya, tadi kan ada 3 tahapan. Ada tahapan. Apakah itu semua dilakukan dan harus secara urut? Apakah semua harus dilakukan secara urut? Iya. Sudah ada. Ampun. Oke. Mbak pengajar ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kita tak jawab dulu. Tentang segitiga restitusi tadi, ada 3 tahapan dan apakah itu harus Urut sesuai tahapannya dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, lalu terakhir menanyakan keyakinan supaya tidak terjadi kayak terbolak-balik malah tidak tepat sasaran dan segitiga restitusinya ini jadi tidak atau kurang bermakna untuk siswa yang kita hadapi. Dan tidak harus semua pertanyaan itu plek gitu ya. Yang penting sudah mewakili gitu, sudah poin-poinnya itu sudah terpenuhi dari segitiga restitusi ini. Mungkin begitu Ibu Nita. Oke, ada lagi? Tidak ada. Mbaknya. Semoga saya bisa menjawab. Itu kan untuk dari tadi yang kembali lagi yang sebagai teman ya Bu. Itu kan antar kalau sudah ketergantungan itu kan sulit juga. Nah itu maksudnya kalau kita tiba-tiba berubah kayak misalnya menjadi teman terus kita tiba-tiba berubah sikapnya gitu tanpa mempengaruhi ke akademik siswa gitu, itu gimana gitu solusinya agar ketergantungan itu bisa lepas? Maksudnya berubahnya ini berubah kontrol posisi yang ke lebih tinggi apa posisi kontrol yang malah ke bawah? Yang lebih, ya intinya untuk Sikapnya. dia tidak ketergantungan sikapnya. Jadi tidak berubah posisi kontrol, dia berubah sikapnya. Jadi penghubung ya, teman. Terima kasih Mbak. Sebenarnya tadi di awal tadi kan kelihatan ada 5 posisi kontrol. Nah ini dari yang bawah sampai yang tinggi itu diharapkan kan kita mencapai yang tinggi. Nah kalaupun kita itu tidak ingin membuat ketergantungan siswa, ya kita harus meningkatkan posisi kontrol kita tadi. Jadi dari teman kita perlahan naik jadi pemantau, lalu sampai ke yang paling ideal di mana tadi manajer. Nah itu nanti insya Allah itu siswa akan mengikuti dengan pola kita. Dan diharapkan siswa juga tidak tergantung dengan salah satu guru aja. Nanti semua guru dia juga bisa menghargai dirinya sendiri, timbul rasa menghargai diri sendiri. Kontrol posisi yang lebih tinggi apa posisi kontrol yang malah ke bawah? ya lebih, ya intinya untuk anak dia tidak ketergantungan Adalah sikapnya. Jadi tidak berubah posisi kontrol, dia berubah sikapnya. Jadi penghubung ya, teman. Terima kasih Mbak. Sebenarnya tadi di awal tadi kan ada 5 posisi kontrol nih. Nah ini dari yang bawah sampai yang tinggi itu diharapkan kan kita mencapai yang tinggi. Nah kalau kita itu tidak ingin membuat ketergantungan siswa, ya kita harus meningkatkan posisi kontrol kita tadi. Jadi dari teman kita perlahan naik jadi pemantau, lalu sampai ke yang paling ideal di mana tadi manajer. Nah itu nanti insya Allah itu siswa akan mengikuti dengan pola kita. Dan diharapkan siswa juga tidak tergantung dengan salah satu guru aja. Nanti semua guru dia juga bisa menghargai dirinya sendiri, timbul rasa menghargai diri sendiri, menghargai nilai keyakinan yang sudah disepakati. Kuncinya yang pertama tadi adalah keyakinan kelas. Kita harus kuatkan dari situ dulu. Siswa mengetahui nilai kebajikan yang harus dihargai. Nah, ketika itu sudah terlaksana, maka berikutnya akan menjadi
dulu. Itu yang kita harapkan. Saya pun juga perlu untuk memperbaiki kondisi kontrol saya. Memperbaiki saat sebagai pemantau untuk menjadi yang paling ideal adalah manajer. Begitu Mbak, ada lagi? Sudah? Oke. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan melakukan refleksi sebentar. Bapak Ibu, silahkan mengisi nanti apa nulis salah nulis terus oke mulai kita akan melanjutkan diskusi satu ya satu dulu kan ini boleh membuat kelas sama siswa. Oh, di sini saya mau ingin perlahan belajar menjadi posisi manajer yang tinggi. Terus kalau ada siswa bermasalah, saya akan berusaha menerapkan segitiga restitusi. Itu alhamdulillah. Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya Bapak Ibu. Nilai. Destinasi yang diberikan sangat bermanfaat. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti hari ini, saya jadi lebih sadar bahwa dalam menerapkan disiplin positif itu, guru itu harus sadar akan posisi kontrolnya dalam kelas itu dia mau jadi apa. Karena ternyata hal itu juga berpengaruh bagi anak. Kemudian juga pentingnya menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Kemudian target saya selanjutnya mungkin saya sedikit demi sedikit akan mengubah posisi kontrol saya di kelas, karena terus terang saya kalau di kelas itu masih dalam tahap yang membuat rasa bersalah ya, karena kelas saya itu kelas yang super. Kalau pakai manajer bisa habis waktu saya untuk itu ya ngurusin satu anak ya, tapi perlu belajar ya Bu. Oke, jadi masih perlu banyak belajar. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Satu lagi dari Mbak Mengajar. Ayo. Saya ambil dari kampus mengajar Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mereferensikan dari definisi ya. Yang pertama yaitu perasaan saya senang. Kemudian yang poin kedua, menjadi guru itu menerapkan diri sebagai teman itu tidak selamanya baik. Hal ini dikatakan menjadi anak bergantung pada satu guru. Jadi tidak efisien lah untuk kita sebagai guru. Kemudian yang poin ketiga itu menerapkan segitiga restitusi. Kemudian menjadi guru sebagai manajer. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Referensinya sangat luar biasa. Ya, itu kalian. Jadi posisi saya ya kita mulai perbaiki lah dari posisi itu untuk bisa menjadi posisi yang lebih ideal lagi dalam menerapkan budaya positif. Oke. Mungkin sampai di sini bisa mengasih yang saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah saya sampaikan, materi yang telah saya pelajari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Oke, dan banyak kurangnya dari saya mohon maaf, dan saya minta tolong nanti refleksinya bisa ditempel di Terima kasih partisipasinya teman-teman dan juga Mbak Kamis Mengajar. Bisa nambah
sangat rumit.